Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Wa qala aidan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits al-ayah. Ibu-ibu yang berbahagia, wabil khusus yang kita hormati sahibul bait, sahibul hajat, Ibu RT Alia dan Pak RT Suhanda serta keluarga beliau, anak, cucu, mantu, besan semuanya. Mudah-mudahan Allah rahmati selalu. Amin. Ibu Ustazah, Ibu Hajah Tasiah, dan juga pimpinan pengajian, dan juga ibu-ibu yang sudah umurnya banyak, senior, yang saya nggak hafal namanya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan juga senantiasa dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang memenuhi ruangan ini, tidak ada yang tak terisi ruangannya ini, sampai lorong-lorong tangga tuh penuh. Sampai mana lagi tuh, yang sebelah sana mohon maaf tak terlihat, bahkan sampai halaman. Semua yang hadir dan ada pada hari ini, siang hari, walaupun panasnya terasa, gerahnya juga kerasa, tapi tidak mengurungkan niat ibu-ibu untuk menghadiri acara ini, memenuhi undangan Ibu RT Alia. Mudah-mudahan segala kebaikan, segala ringan tangan, ringan langkah dari rumah dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Amin. Ibu-ibu semuanya, saya kok laki-laki sendiri di sini ya, di tengah ibu-ibu semuanya. Saya jadi percaya diri di sini ya, nggak ada lawan. Kecuali kalau udah ke depan baru banyak. Segala puji bagi Allah dan kita bersyukur kepadanya karena masih merasakan nikmatnya yang banyak, karunia-Nya yang besar, anugerahnya yang tak terhingga. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, baik jasad maupun rohaninya. Dan rangkah kita menjalani ringan ke tempat ini, ibu-ibu bisa bertegur sapa, bisa bermuajahah, bisa bercanda, bisa saling tertawa, berbagi cerita, dan juga saling membalas senyuman di antara ibu-ibu semuanya ya. Iya, saya nggak tahu kalau di rumah manyun tapi di sini senyum semuanya ya. Saya nggak tahu kalau pulang dari sini manyun lagi atau gimana ya. Tapi yang jelas yang saya tahu, pengajian itu jadi wadah atau momentum untuk ibu-ibu bisa merehatkan situasi sehingga bisa awet muda begitu ya. Kalau yang masih muda, kalau yang tua ya awet tua begitu. Jadi bersyukur terus kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Apapun masalah kita, apapun kendala yang kita hadapi, selagi nafas masih ada, kaki masih bisa melangkah, jantung masih bisa berdetak, dan paru-paru kita masih bisa bernafas, alhamdulillah. Kalau kita bersyukur, kalau kita berterima kasih sama Allah, maka janji Allah dalam Al-Quran, la azidannakum, pasti ditambah nikmatnya. Amin. Iya, ini ada yang pakai baju biru, baju kuning, syukuri aja. Kuningnya, hitamnya, birunya disyukuri, insya Allah bertambah. Kan la azidannakum ya. Iya, dapat saudara 1, dapat saudara 5, 10, syukuri, insya Allah besok bertambah. Punya rumah 1 disyukuri ya, rumah 1 disyukuri, masih bisa tidur, insya Allah besok nambah. Kalau beli
Kalau nggak beli kenapa nambah? Tapi mudah-mudahan rizkinya bertambah. Kalaupun tidak bertambah, kebahagiaannya bertambah. Iya, amin ya robbal alamin. Tapi kalau diingkari, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit iri sama tetangga, maka bukannya bahagia tapi malah nelangsa. Dan itu yang kita tidak inginkan. Tak lupa salam dan salawat kita sampaikan kepada manusia pilihan Allah, pemimpin dunia akhirat, yang karena beliau dan perjuangannya kita hari ini menjadi orang beriman dan beragama, dan dengan agama yang beliau bawa kita bahagia dan selamat. Yang mulia, yang tercinta, yang tersayang, yang kita harapkan pertemuannya, yang kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Busyra lana nilnal muna zalal lana wa falhana. Busyra lana nilnal muna zalal lana wa falhana waddahru anjaza wahdahu wal bishru adamu lana. Busyra lana nilnal muna zalan lana wa falhana. Sama-sama. Busyra lana nilnal muna zalan lana wa falhana waddahru anjaza wahdahu wal bishru adhamu lana. Busyra lana nilnal muna zalan ala wa falhana. Allahumma salli wa sallim wa barik. Sayang kosidahnya nggak main ini. Ya, ketimpringnya nggak jalan ini. Nggak nyolek tadi itu ya. Bab ibu-ibu yang berbahagia. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini ya. Semuanya ada takdirnya. Semuanya ada ketentuannya. Masing-masing dapat nasibnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu RT cerita bahwa rumah ini adalah rumah yang spektakuler, yang tiba-tiba jadi katanya gitu, yang nggak disangka-sangka. Berapa bulan yang lalu musibah terjadi. Kalau menganggapnya itu masalah, tapi kalau menganggapnya itu bukan masalah, insya Allah bukan musibah, tapi anugerah. Ketika peristiwa terjadi, Bu, ya. Ketika peristiwa terjadi, ambruknya rumah ini, gitu ambruknya. Ambruk rumah ini, Bu, seperti tragedi WTC katanya, 911 di Amerika. Cuman kalau yang ono mah tingkatnya tinggi banget. Kalau yang ini mah atapnya sama gentengnya ambruk. Bu RT jawab apa, Bu? Bukan innalillah, bukan astagfirullah, alhamdulillah rabbil alamin. Begitu ucapannya. Bukan innalillah, bukan astagfirullah, tapi apa? Alhamdulillah. Ternyata ada maksud dari kalimat itu. Apa maksudnya? Cucu saya selamat. Oh. Anak saya selamat. Mantu saya selamat. Saya selamat. Pak RT selamat. Bu RT lagi ke pasar, Pak RT lagi jalan, Cidoni lagi depan, cucunya lagi main-main. Ya Allah. Bro, ternyata tidak menimpa makhluk hidup. Tidak menimpa anak, cucu, suami atau dirinya. Oh pantes kalau kalimatnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, walaupun ambruk, walaupun hancur, walaupun acak-acakan,
tapi nyawa terselamatkan. Masya Allah. Akhirnya apa dibalik kalimat alhamdulillah? Hanya dua, syukur dan sabar. Apa bu? Syukur dan sabar. Kata Rasulullah dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Kalau ditimpa kebaikan dia bersyukur, kalau ditimpa kepahitan dan kegetiran maka dia bersabar. Dua kalimat ini yang dipegang oleh Pak RT, Bu RT dan keluarga, sabar dan syukur. Syukurnya alhamdulillah nggak ada korban. Syukurnya alhamdulillah masih diberikan kekuatan iman. Syukur alhamdulillah tidak ada darah yang mengalir. Syukur alhamdulillah hari ini berdiri dengan megah rumah bertingkat kokoh dan insya Allah akan menjadi baiti jan. Nah ini besok Bu RT bernyanyi nanti ya, baiti jannati katanya, rumahku adalah surgaku. Jadi ternyata surga itu bisa diciptakan di dunia Bu, kalau di akhirat nggak bisa. Kok bisa surga diciptakan di dunia? Dengan apa? Dengan bersyukur. Betul atau betul? Iya, jeleknya disyukurin, bagusnya apalagi? Nggak ada isinya, bersyukur masih bisa ditidurin, apalagi ada isinya. Ketika orang bersyukur dan terus menghadirkan terima kasih, insya Allah segala kekurangan bukan menjadi hambatan. Segala ketidaklengkapan dalam fasilitas rumah tidak menjadi halangan untuk terus menjadikan hidup ini bahagia dan sejahtera, insya Allah. Nah itu kalimat syukurnya itu. Kalimat sabarnya apa? Ya sabar. Segala sesuatu itu memang butuh sabar. Nggak ada simsalabim seperti dalam film. Tidak ada istilahnya blah kadabrah seperti di sinetron. Tidak seperti membolak-balikan telapak tangan. Ada perjuangan, ada tantangan, ada ujian, ada macam-macam lah. Maka kalau tanpa kesabaran nggak mungkin akan jadi bangunan seperti ini. Betul atau betul? Kalau tidak dengan sabar nggak mungkin rumah tangga akan bertahan. Betul? Kalau tidak ada kesabaran nggak mungkin ibu bisa banyak seperti ini. Kalau yang suka biasalah, suka iseng ya kan, mulutnya agak tajam, kalau dibawa ke hati mah aduh capek kita. Ya Allah, ibu itu tuh saya lihat kerudungnya bagus melulu, pasti dapat nyicil itu. Si ibu tuh menor banget katanya gitu. Kemana tuh suaminya? Begitu ya. Jadi kalau ada orang yang suka iseng-iseng nyindir-nyindir gitu mah biarin aja. Kalau dibawa ke hati jadi pegel kita. Biarin aja. Ya, kita mah bisa melakukan banyak hal, dia masih sibuk mikirin kita. Dia mikirin kita nggak perlu mikirin dia, ngapain? Mendingan mikirin yang lain. Kalau ada yang seperti itu dalam sebuah perkumpulan, perhimpunan, anggap aja itu mah variasi kehidupan, bumbu-bumbu kehidupan ya. Saya yakin Bu RT, Pak RT dan keluarga tetap teguh di dalam langkah, tetap memiliki kekuatan di dalam menjalani kehidupan karena memiliki dua ini, sabar dan syukur. Sabar dan syukur Bu. Kalau kita nggak sabar-sabar, ya Allah, orang bisa dimarahin, tetangga bisa masalah, orang lain bisa dimaki-maki, ya kan? Dan bangunan ini nggak mungkin terjadi. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabirun bighairi hisab, ujurahum bighairi hisab. Maka sungguh Allah akan berikan balasan buat orang yang sabar itu sesuatu yang tanpa dihitung-hitung. Masya Allah. Oh. Ibu-ibu yang berbahagia, ini ibu-ibu masih bersabar nggak? Terutama yang Belasono tuh yang nggak ada AC-nya. Situ nggak ada AC-nya ya? Plus sama saya juga. Iya. Situ nggak ada AC. Tadi Bu RT, Pak RT bilang, insya Allah ini nanti ada AC-nya. Wah luar biasa ya. Tapi sedingin-dinginnya AC, senyaman-nyamannya air condition, tapi kalau hatinya panas mah nggak bisa adem RT. Bener nggak? AC-nya 2 PK, pasang 5, insya Allah tuh langsung turun listriknya. Kalau 2 PK semua,
Udah dingin, udah adem, tapi laki sama istri nggak pernah akur. Kira-kira adem nggak itu kamar? Ya kagak, ya kan? Tapi kalau hati suami sama bini adem, walaupun nggak ada AC, insya Allah nyenyak tidur. Itulah yang dimaksud dengan syukur tadi itu. Ya, ibu-ibu, saudara-saudara semuanya yang berbahagia. Jadi memang hidup ini kita yang ngatur, kita yang menentukan, kita yang mengarahkan mau bahagia atau sengsara. Dan Rasul mengatakan kuncinya dua, imma syakuran wa imma saburan. Apakah kita mau sabar dan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu-ibu yang berbahagia, jadi hari ini sebetulnya Bu RT, Pak RT dan keluarga tadi udah dibilang, insya Allah ini bukan ingin pamer-pameran, ini bukan tidak ingin gagah-gagahan, ini tidak ingin bermaksud keren-kerenan, karena kalau itu yang menjadi niat maka tidak ada kebaikan di dalam setiap niat dan kegiatannya. Tapi maksudnya apa ini acara? Tadi menarik itu, dalam rangka tahaddus bin ni'mah atau bersyukur kepada Allah. Maka tentang ini Allah berfirman dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini ingetin ayatnya Bu ya, surat Ad-Duha paling terakhir itu, paling bontot tuh ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun kalau dikasih nikmat sama Allah, dikasih kebaikan oleh Allah, fahaddits, ngomong-ngomong, cerita, berbagi ceria, berbagi bahagia, berbagi makanan kalau ada, berbagi souvenir kalau ada uang lebih, ya, berbagi apa lagi? Ya, berbagi besek kalau masih ada anggaran. Tapi kalau ibu-ibu nanti nggak dapat besek, jangan gerundel Bu ya. Iya, udah dikasih tempat aja alhamdulillah, nggak masak ya, tapi ada yang dimakan tuh, alhamdulillah. Jadi ini harus dirubah nih mindsetnya atau pola pikirnya. Jangan kalau ada masalah, kalau ada problem, CRT tahu. Waduh, CRT tahu. Tapi giliran dapat enaknya, dapat nikmatnya, diem baik. Sekarang dibalik. Kalau ada masalah, kalau bisa tetangga sebelah jangan sampai tahu. Kalau ada problem, jangan sampai CRT tahu. Tapi kalau lagi dapat kebaikan, bolehlah cerita, undang-undang, ya kan? Seperti hari ini. Dan insya Allah niat beliau baik, ingin mengatakan kepada kita semua, karena Allah dan juga kasihnya, maka segala yang rasanya dulu tidak mungkin menjadi mungkin, sesuatu yang sulit menjadi mudah, sesuatu yang tak terbayangkan hari ini menjadi kenyataan. Alhamdulillah. Bu, seneng gak kalau Bu RT seneng? Sedih gak kalau Bu RT sedih? Emang begitu mestinya, ya. Jadi jangan sampai kita itu ya sulit atau susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Bu, masih hidup nih? Masih hidup. Jadi yang harus coba kita rubah adalah senang kalau lihat saudaranya senang, sedih kalau lihat saudaranya sedih. Jangan sampai kita senang kalau saudaranya susah lihat saudaranya senang. Jangan. Betul atau betul? Kan enak jadinya kalau senang lihat saudaranya senang itu gini, oh iya ya, Bu RT rumahnya bagus ini. Nah ini kalau pengajian kita dapat enaknya nih, apalagi kalau udah ada AC-nya. Ya Allah, di rumah nggak ada AC, di sini dapat AC, alhamdulillah. Kan gitu. Iya, nanti ada pengajian lagi. Ya Allah, alhamdulillah rumah Bu RT luas, makanannya banyak. Ini udah seminggu nggak dapat salak, di sini ada salak, alhamdulillah. Itu kalau melihatnya pakai kacamata kebaikan, kacamata bersyukur, kacamata husnuzon kepada saudara kita.
Tapi kalau pakai kacamata kebencian, kacamata iri hati, setiap yang dilihat selalu jelek. Betul nggak? Iya Bu. Akhirnya yang sohibul bait happy, kita yang datang apa? Susah, sakit hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi begitulah yang mulia Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai kebaikan, tentang hidup yang harus dilakukan, yaitu menghadirkan rasa syukur dan sabar. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kayak begini Bu, yang kayak begini nih, sebetulnya saya lagi ngingetin diri sendiri. Ya, kita terus belajar Bu, bukan berarti yang ngomong ini udah sabar banget, udah syukur banget, belum. Bukan berarti kalau yang ngomong ini udah ideal, belum. Cuman ya kita ini ya belajar dan terus belajar. Lagi pula kan kalau dalam majlis taklim kan mesti ada yang ngomong, mesti ada yang dengar, betul nggak? Masa semuanya diem? Masa semuanya dengar, nggak ada yang ngomong? Dan yang ngomong juga butuh yang denger. Sebagaimana yang denger juga butuh yang ngomong. Lah saya ngomong baik, nggak ada yang denger. Lah kata tetangga udah lama kayak begitu tuh. Saya ngomong aja nggak ada yang dengerin. Kan dikira orang gila namanya. Atau ibu datang nih banyak dari ujung sampai ujung, dengerin diam-diam aja, nggak ada yang ngomong. Apa ceritanya kayak begitu? Maka sebetulnya kalau saya bicara seperti ini dalam rangka menasehati diri sendiri, mudah-mudahan ada faidahnya buat ibu-ibu semuanya. Amin. Kalau Bu RT ngadain acara seperti ini, sesungguhnya ada pelajaran yang mesti kita ambil. Betapa dibalik atau setelah atau bersama kesulitan ada kemudahan. Gimana ayatnya? Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ibu perhatikan ayat ini, sering dibaca kan? Inna ma'al usri yusra. Itu artinya bukan sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, bukan. Tapi artinya apa? Ma'a itu bersama Bu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Bersamaan dengan kesulitan yang kita hadapi, insya Allah ada kemudahan yang Allah buka. Ini kalau bicara sulit maka saya yakin Bu RT membangun ini bukan dalam kondisi yang baik-baik saja, betul? Iya. Tetapi kemudian dalam kondisi yang berat, tapi tetap diberi jalan oleh Allah. Alhamdulillah. Di saat sedang berjuang menguatkan hati, menguatkan anak-anak dengan segala takdir yang terjadi, tapi langkah untuk berubah harus segera dilakukan. Itu yang dimaksud dengan inna ma'al usri yusra. Selagi niatnya baik, selama niatnya positif, insya Allah ada jalan keluar dan ada kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam meniti, di dalam merambah jalan agama Allah, maka Allah berikan kemudahan di dalam menjalani. Ibu-ibu yang berbahagia, ini ibu-ibu santai aja ya. Kalau mau makan, makan aja. Jangan nyuruh saya makan. Lah kalau saya makan siapa yang ngomong? Ya. Jadi ibu makan aja. Makan aja. Paling saya dalam hati pikir gini, terlalu nih. Terlalu dah. Makan aja. Jadi alhamdulillah, segala yang Allah berikan hari ini berupa kebaikan yang tak terhitung jumlahnya, maka kita syukuri dengan segala kesyukuran yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bicara kebaikan, Bu, kalau bicara amal soleh, maka dari berangkat melangkah sampai di sini dan apa yang tersaji di sini isinya adalah kebaikan-kebaikan dari Allah. Kenapa saya katakan dari berangkat sudah ada kebaikan? Niat ingin silaturahim itu baik, melangkahnya untuk silaturahim itu baik, dan sampai di sininya ngaji silaturahim berjabat tangan
saling memberikan kebahagiaan, itu kebaikan. Apalagi ada doa terakhir nanti yang dimunajatkan, maka berhimpunlah kebaikan itu dalam majlis yang mulia ini. Alhamdulillah. Bu RT, Pak RT dapat pahala, yang datang juga dapat apa pahala Bu RT dan keluarga? Memberikan sambutan yang hangat, makanan yang segar, tempat yang luas, senyuman yang tulus, itu pahala semuanya. Ya Allah, ibu-ibu yang datang ke sini ya, dengan segala kemeriahan dan keceriaan dan kebahagiaannya, itu pun juga dicatat oleh Allah sebagai pahala. Alhamdulillah. Sallallahu wasallam ala Bu, salawatan. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala bi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kenapa sholawat itu perlu dihadirkan? Karena dari Rasulullah kita belajar tentang kehidupan. Karena dari Rasulullah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan bersama Rasulullah kita akan berkumpul di tempat yang baik, namanya Jannatun Na'im. Betul Bu? Iya ya. Jadi insya Allah segala kebaikan yang dilakukan oleh Shahibul Bait maupun yang diundang akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang banyak. Dalam surat Ar-Rahman Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang banyak. Ustaz, saya kasih tetangga sepiring bakwan. Hari pertama dibalas, dia kasih satu piring bakwan lagi. Alhamdulillah. Besok saya kirim sepiring tahu. Alhamdulillah dibalas lagi tuh sepiring tahu. Hari ketiga saya kirim semangkok kolak. Nggak dibalas sama dia. Saya nggak dapat apa-apa. Malas panggil lagi. Capek udah saya siap-siapin, nggak dibalas lagi. Ketika ibu mengatakan malas dan berhenti berbuat untuk berbagi, maka disitulah persoalannya. Kadang kita fokus pada apa yang diberi dan siapa yang diberi. Padahal prinsipnya kalau kita berbuat baik, jangan khawatir tidak dapat kebaikan. Kenapa? Mestinya fokusnya sama Allah yang Maha Membalas. Kalau tetangga dikasih kolak terus nggak dibagi, jangan berpikir kalau yang kita berikan itu sia-sia. Yakinlah Allah nanti yang akan membalas di waktu dan dengan cara yang Allah paling tahu yang terbaik untuk kita. Betul nggak betul? Dan seandainya yang diberi nggak ngasih, jangan fokus sama yang orang yang kita kasih. Kalau dia nggak ngebagi, mungkin kita dapat bagian dari tetangga yang gitu prinsipnya. Jadi jangan ambekan, ya. Jangan gede adat kata orang sini mah. Dia kita kasih dia nggak balas. Jangan fokus sama siapa yang diberi, tapi fokuslah Allah yang Maha Memberi. Kalau dia tidak yang membalas, pasti Allah yang membalas. Insya Allah gitu Bu. Kenapa demikian? Memberi dan berbagi, berinfak, bersedekah, kata Rasulullah, tadfa'ul bala, bisa mencegah musibah yang akan terjadi kepada kita. Rasulullah pernah bersabda, ittaqun nar walau biqit'in minat tamrah. Jagalah dan lindungilah, selamatkanlah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan satu biji korma. Bu, tahu korma nggak? Tahu nggak korma? Iya, gede atau kecil? Gedean korma atau salak? Tergantung kormanya. Ya, nih korma kecil buat kita,
Tapi kalau niat kita bagi, itu bisa memadamkan api neraka dan bisa mencegah dari segala bala. Bayangkan kalau yang kita beri nih, ada salak, ada jeruk, ada apa ini? Ada gorengan, ada kacang. Ya Allah, ini kalau dijual mah lumayan ini ya. Tapi kalau dimakan insya Allah kenyang ini ya. Artinya apa? Kalau ini niatnya adalah sedekah Bu RT atau sedekah ibu yang membawa, yakinlah dengan hanya sepiring risol, insya Allah bisa memadamkan api neraka dan bisa mencegah dari segala musibah. Saya yakin kalau Bu RT, Pak RT dan keluarga pada hari di mana atap itu ambruk, genteng itu hancur, kuda-kuda rumah itu runtuh, saya yakin ada bagian, ada sedekah, ada pembagian, ada orang yang diberikan sama beliau. Mungkin beliau sudah lupa, jumlahnya nggak banyak, tapi kemudian melakukannya dengan rutin dan tidak tahu juga berapa angkanya dengan sebab kebaikan yang pernah dilakukan. Maka selamatlah beliau dan keluarga serta anak-anak. Bayangkan itu. Tinggal persoalannya yakin atau tidak dengan hadis itu. Ya, yang bikin tidak berbunyi doa itu kebaikan karena kita tidak yakin. Jangan sampai setelah ini ibu bilang, Ustadz asal ngomong aja, masa sebesar biji korma bisa mencegah bala. Kalau itu yang masih didalami, masih dirasakan, jadi nggak ada artinya. Padahal kata Rasulullah, khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk yang terbaik kecuali petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau berbagi, kalau memberi tidak harus tunggu kaya. Sepakat? Bu, masih hidup nih? Kalau kita berbagi walaupun satu risol, berbagi dengan satu gelas air, berbagi tidak harus nunggu kaya. Ya, tidak harus nunggu kaya, tapi berbagilah maka kamu akan kaya. Ustaz saya sering berbagi tapi saya nggak kaya-kaya. Tergantung kita memahami kaya itu apa. Kalau kaya itu materi, banyak orang yang materinya banyak tetap sengsara, tidur susah, punya harta dia yang jagain, bukannya harta yang jagain dia, tapi dia yang jagain harta. Kalau gitu bahagia atau tidak? Kalau kayak begitu kaya atau tidak? Maka yang paling penting dari kekayaan adalah kayanya hati dengan merasa cukup dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kayaknya saya udah banyak ngomong kayaknya ini. Kebanyakan enggak, kalau ibarat makanan kalau kebanyakan enak ini ya. Kenapa? Iya, kalau makan kalau kebanyakan enak nih. Tapi kalau pas-pas aja insya Allah enak. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan bermanfaat khususnya buat saya dan istri saya yang alhamdulillah bisa menghadiri acara ini. Kebetulan Bu RT datang ke rumah kemarin untuk bisa hadir. Saya bilang alhamdulillah Bu RT masih sempat, saya besok harus terbang, harus berangkat lagi tugas membimbing umroh. Doa-doanya mudah-mudahan selamat, amin. Saya kira itu saja sedikit mau itu hasanah dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kebenaran datang dari Allah, sementara kesalahan adalah sifat saya sebagai manusia. Sekali lagi buat Pak RT dan keluarga, mudah-mudahan Allah berkahi rumah tangganya, amin. Mudah-mudahan Allah rahmati kehidupannya, amin. Mudah-mudahan segera rampung di rumahnya dan dilimpahkan rezeki yang tak disangka-sangka, anak dan cucunya menjadi anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.